Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan modern yang penuh informasi, kita sering disentakkan oleh gambar-gambar menyayat hati yang muncul di media. Itulah yang terjadi pada Charles Templeton, seorang penginjil terkenal asal Kanada yang kemudian memutuskan menjadi ateis setelah melihat sebuah foto memilukan di majalah Life. Seorang ibu di Afrika Utara menggendong bayinya yang mati akibat kekeringan, sambil menatap langit dengan mata kosong, seakan memohon hujan yang tak pernah turun. Templeton bertanya, jika Tuhan sungguh Maha Kasih, mengapa Ia tidak mengirimkan satu tetes hujan saja? Pertanyaan itu menghantam imannya, seperti badai yang merobohkan rumah yang rapuh fondasinya. Namun, seringkali kita manusia membangun gambaran tentang Tuhan berdasarkan standar dan logikanya sendiri. Kita mengukur Tuhan dengan kalkulator kita, seolah-olah Ia tunduk pada rumus sederhana. Jika engkau Tuhan, maka engkau harus. Penjahat yang disalib di samping Yesus pun terjebak dalam cara berpikir yang sama ketika ia berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ia ingin Tuhan bertindak sesuai harapannya, bukan sesuai kasih yang jauh lebih dalam yang sedang dikerjakan Yesus di kayu salib. Di balik keraguan Templeton dan seruan penjahat yang bernada putus asa itu, kita menemukan cermin bagi diri kita sendiri. Bukankah kita pun sering berkata dalam hati, "Jika engkau Tuhan, sembuhkanlah aku, selesaikan masalahku, lancarkan semua rencanaku." Kita lupa bahwa Tuhan adalah Raja, bukan pelayan yang tunduk pada daftar keinginan kita. Namun, Hari Raya Kristus Raja semesta alam justru menghadirkan paradoks yang membebaskan. Raja kita tersalib, mahkotanya duri, tahtanya kayu kasar. Kedaulatannya tidak diekspresikan dalam intervensi dramatis menghilangkan penderitaan, melainkan dalam solidaritasnya yang radikal di dalamnya. Seperti dikatakan Paus Benediktus ke-14 dalam bukunya, Yesus dari Nazaret. Kerajaan Yesus tidak datang melalui kekuatan militer, tetapi melalui kelemahan salib, suatu bentuk kekuasaan yang sama sekali berbeda. Di kayu salib, Yesus menolak menjadi Raja super, sesuai standar manusia. Ia memilih menjadi Raja penderita, yang menyelamatkan justru melalui ketidakberdayaannya. Kita hidup di era yang menyembahkan Tuhan sebagai penyedia layanan. Tuhan yang diharapkan merespons keluhan kita secepat layanan pelanggan 24 jam. Tepat seperti Templeton yang meninggalkan iman karena Tuhan tidak memenuhi standar efisiensinya. Namun, Kristus Raja mengajak kita kepada revolusi iman yang lebih dalam. Dari hubungan transaksional menuju relasi percaya. Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus bukanlah dewa dari mesin yang memecahkan semua masalah, melainkan Tuhan yang menderita bersama kita dan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Di salib, Yesus tidak menjawab pertanyaan, mengapa penderitaan ada, tetapi mengubahnya menjadi, untuk apa? Penderitaan diubah menjadi jalan penebusan. Iman bukanlah penyangkalan realitas pahit, melainkan kemampuan untuk mendengar harmoni ilahi bahkan dalam disonansi kehidupan. Pada Minggu Kristus Raja semesta alam ini, kita diajak untuk menyembah Raja yang kedaulatannya justru terungkap dalam keheningan salib. Raja yang tidak selalu menghilangkan badai, tetapi yang berjalan di atas air untuk bersama kita di dalamnya. Sebab, ketika kita tidak bisa lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Inilah kekuasaan sejati Kristus Raja, kuasa untuk mengubah makna penderitaan menjadi jalan kekudusan. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.